I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 9 yang insya Allah soleh dan soleha. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kemagnetan, tepatnya di bab 6. Pada gambar tampak ada sebuah kereta maglev atau singkatan dari magnetically levitated trains. Dalam bahasa Indonesia disebut kereta api levitasi magnetik. Adalah sebuah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik. Sering juga disebut kereta api magnet. Seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang atau tidak menyentuh rel. Yang berdampak gaya gesek dapat dikurangi atau mengalami pengurangan gaya gesek. Kereta ini juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, maka kereta ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 600 km per jam, jauh lebih cepat dari kereta biasa. Beberapa negara yang telah mengembangkan kereta jenis ini adalah Tiongkok, Jepang, Perancis, Amerika, dan juga Jerman. Nah, ingin tahu lebih jauh apa itu kemagnetan, maka kita akan bahas pada bab berikut. Adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu magnet, kemudian medan magnet di sekitar arus listrik, induksi elektromagnetik, membuat bel listrik, dan juga pemanfaatan dari medan magnetik dalam navigasi hewan. Magnet. Beberapa abad sebelum Masehi, di Magnesia atau yang kita kenal sekarang adalah Turki, bangsa Yunani menemukan suatu batuan yang dapat menarik bahan-bahan dari besi. Karena ditemukan di Magnesia, maka selanjutnya batuan tersebut dikenal dengan nama magnet. Magnet alam adalah suatu benda yang sudah mempunyai sifat magnet sejak ditemukan. Sedangkan magnet buatan adalah suatu benda yang mempunyai sifat magnet ketika dibuat oleh manusia. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik, dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda bukan magnetik. Benda magnetik itu sendiri nantinya akan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan juga kobalt. Sedangkan benda paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan gaya yang kecil, artinya gaya tarik magnetnya kecil. Contohnya adalah aluminium, magnesium, dan juga platina. Ujung-ujung magnet disebut sebagai kutub magnet. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub magnet. Ujung-ujung magnet mempunyai gaya tarik terbesar atau gaya tarik terbesar itu ada pada kutub-kutub dari magnet tersebut. Berikut adalah gambarnya. Gaya tarik terbesar magnet terdapat pada ujung-ujungnya, yaitu ketika sebuah magnet ditaburkan serbuk besi di sekelilingnya, maka serbuk besi terbanyak adalah ada pada ujung-ujung magnet tersebut, atau serbuk besi yang menempel paling banyak terdapat pada ujung-ujung dari kutub magnet itu sendiri. Suatu benda dalam teori magnet elementer dikatakan bahwa sifat magnet suatu benda ditimbulkan oleh magnet-magnet kecil dalam benda tersebut yang disebut sebagai magnet elementer. Ya, yang disebut sebagai magnet elementer.
Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama. Jadi, sifat magnet itu akan timbul kalau magnet-magnet elementer itu mempunyai arah yang cenderung sama, yaitu kalau semuanya utara ya semua utara. Kalau semuanya ke arah selatan, jadi kutub-kutubnya juga mengarah ke arah selatan. Suatu benda tidak mempunyai sifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah acak, ya, mempunyai arah acak sehingga kekuatan magnetnya tidak maksimal. Magnet itu dapat dibuat dengan cara digosok. Yang pertama ya, yang kedua bisa dialiri arus listrik, yang ketiga adalah dengan induksi. Besi atau baja tersebut akan menjadi magnet jika arah menggosoknya teratur dalam satu arah, misalnya berlawan arah dengan gerakan jarum jam. Jadi, membuat magnet dengan cara digosok adalah dengan cara sebuah besi digosokkan dengan sebuah magnet dengan arah yang sama setiap waktunya ya, dengan arah yang sama setiap waktunya. Jadi arahnya tidak boleh berubah. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, ya selamanya harus berlawanan arah dengan jarum jam sampai magnet itu terbentuk. Kemudian yang kedua, jika sebatang besi didekatkan atau tidak sampai menyentuh pada magnet yang kuat, batang besi tersebut akan menjadi magnet. Pembuatan magnet seperti ini disebut sebagai induksi. Artinya adalah si magnet ini menginduksi besi sehingga besi atau paku mampu untuk menarik besi yang lebih kecil lagi ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan dialiri arus listrik. Jika sebatang baja atau besi dililit kawat yang dialiri arus listrik searah ya, bukan bolak-balik, arus listrik searah. Baja atau besi tersebut akan menjadi magnet. Magnet yang dibuat dengan cara seperti itu disebut sebagai elektromagnet atau magnet listrik. Dan cara ini bisa kalian terapkan dengan menghubungkan dua buah kawat besi yang sudah dililitkan dengan paku dihubungkan dengan baterai ya. Baterai, Pak, bicara di sini baterai bukan aki. Baterai. Karena membutuhkan arus searah. Nah, nantinya si paku yang sudah dililit ini ketika didekatkan dengan jarum, maka jarum tersebut bisa menempel pada paku. Kemudian yang selanjutnya, sifat kemagnetan akan hilang jika magnet dipukul-pukul atau dipanaskan, apalagi jika dipanaskan sampai membara. Ya, jadi sifat magnet itu akan hilang ketika magnet itu dipukul-pukul atau dipanaskan. Nah, ketika magnet itu dipukul-pukul atau dipanaskan, maka gangguan pukulan maupun panas yang diterima oleh magnet itu akan menyebabkan susunan dari magnet elementer tadi menjadi tidak beraturan sehingga gaya dari magnetnya itu menjadi berkurang. Agar tidak cepat rusak, magnet harus disimpan di tempat yang tertentu dan disusun secara berpasangan seperti gambar di samping. Nah, jadi kalau mau menaruh magnet harus diletakkan secara berpasangan atau kutub utara dipasangkan dengan kutub selatan, demikian juga sebaliknya ya. Kemudian di sekitar magnet terdapat gaya magnet. Kutub magnet adalah bagian yang mempunyai gaya magnet paling besar. Garis gaya magnet yaitu garis-garis khayal yang menggambarkan besar dan arah gaya magnet. Arah gaya magnet didefinisikan dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet tadi disebut sebagai medan magnet. Perhatikan gambar. Pada gambar A, pola serbuk besi pada magnet batang.
ya, pola gaya magnet atau serbuk besi pada magnet batang. Yang bagian B, magnet apa saja yang digunakan pada bagian B? Ya, yaitu ada magnet berbentuk U, kemudian 2 buah magnet batang ya. Ya, tepatnya adalah yang digunakan pada bagian B adalah magnet U dan juga magnet batang. Dan kesemuanya memiliki pola atau corak serbuk besi yang berbeda-beda. Berkaitan dengan pola garis gaya magnet dapat dinyatakan sebagai berikut. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Kemudian, garis-garis gaya magnet diartikan keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Medan magnet kuat ditunjukkan oleh garis-garis gaya rapat dan medan magnet lemah ditunjukkan oleh garis-garis gaya renggang. Jadi kalau diperhatikan, garis-garis gaya yang rapat ini terdapat di kutub-kutub magnet, sedangkan yang lemah berada di sekitar bagian tengah magnet. Sehingga artinya pada bagian kutub memiliki gaya magnet paling besar. Untuk 2 buah magnet batang yang berdekatan, garis-garis gaya magnetnya dapat digambarkan sebagai berikut. Jika dia kutubnya berbeda kutub, artinya utara dengan selatan, maka garis-garis gaya magnetnya saling bersambung ya, saling bersambung. Sedangkan kalau dia antara kutub utara dengan kutub utara, maka garis gaya magnetnya saling menolak dengan arah yang keluar ya, arahnya keluar dari medan magnetnya atau dari kutub-kutubnya. Sedangkan kalau kutubnya selatan dengan selatan, maka garis-garis gaya magnetnya tetap dia akan tolak menolak, tapi arahnya masuk ke dalam ya, arahnya masuk ke dalam kutubnya maksudnya. Jika magnet batang dapat bergerak bebas, magnet tersebut cenderung menunjukkan arah utara dan selatan. Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara disebut kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan magnet. Bumi mempunyai sifat magnet dengan kutub utara bumi merupakan kutub selatan magnet dan kutub selatan bumi merupakan kutub utara magnet. Ya, jadi kutub utara bumi itu ditunjukkan oleh kutub selatan magnet pada kompas, sedangkan kutub selatan bumi ditunjukkan arahnya oleh kutub utara magnet pada kompas. Jadi kalau kita artikan, bumi ini adalah sebagai magnet raksasa atau magnet paling besar. Kemudian kutub-kutub dari bumi itu, ketika kita menggunakan kompas, jika kompas itu menunjukkan arah utara, maka sebenarnya si kompas itu menunjukkan arah selatan. Ya, menunjukkan arah selatan. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang magnet pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet dan juga gaya-gaya magnet yang lain ya. Oke, sekian Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat